Ya, pertama terima kasih ya apabila memang ini mendapatkan dukungan dari masyarakat kita, karena memang ini kan adalah bagian dari kami menunaikan tanggung jawab kami dalam konstitusi kan. Ya. Karena dalam konstitusi kita itu, terutama di pembukaan kan mengatakan bahwa kita ini adalah negara yang mengatakan penjajahan harus dihapuskan di dunia ini. Kemudian kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang ikut menjaga ketertiban dunia ya berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, jadi sebetulnya kita tidak mau melihat dunia ini tidak tertib, tidak damai gitu. Nah, makanya kita mendorong pemerintah kita harus lebih tegas, lebih aktif untuk mengambil sikap mengakhiri perang dan kemudian menciptakan perdamaian itu secara abadi. Nah, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah ya kemarin kan kami memang baru beberapa orang ya. Jadi kita membuat grup itu ada sekitar 35 orang. Nah, kemudian dalam minggu ini kita berupaya untuk meminta dukungan tambahan dari teman-teman yang lain. Jadi kita sekarang sedang mengedarkan tanda tangan ya, memberikan dukungan. Nah, kemudian rencananya minggu depan kami akan laporkan ini secara resmi kepada pimpinan lembaga kami. Jadi kepada pimpinan DPR, pimpinan DPD RI, terus kemudian ke pimpinan MPR. Agar ide ini, gagasan ini disampaikan dan kita berharap ini menjadi gerakan institusional resmi dari parlemen gitu. Nah, kemudian berikutnya kita rencana memang mau roadshow ya ke kedutaan besar yang terkait. Misalnya kita mau datang ke menemui dubes Amerika, dubes Iran, kemudian dubes di negara-negara di Teluk ya, yang sekarang ini, kemudian beberapa negara yang mungkin kita nggak penting, misalnya kan negara di Eropa itu seperti Spanyol, Italia, Prancis itu kan menolak ya. NATO sebagian besar kan menolak ajakannya Trump gitu. Artinya kan mereka mengambil posisi bahwa tidak mau perang gitu. Nah, itu saya kira mungkin juga Rusia yang memang sejak awal kan, jadi ini perang ini sebetulnya kan sudah terjadi 4 tahun yang lalu. Ya, sejak Rusia versus Ukraina gitu. Jadi ini nggak bicara tentang soal beberapa negara, pokoknya siapa saja negara yang kita anggap memulai perang dan segala macam itu tidak boleh kita biarkan, kira-kira gitu. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, mungkin setelah itu kita ketemu tokoh-tokoh ya. Kita tahu misalnya Ibu Megawati juga beberapa kali mengambil inisiatif kan berkomunikasi dengan pemerintah Iran, mengirim surat bela sungkawa dan seterusnya gitu. Kemudian Pak SBY juga kita tahu bahwa beliau yang pertama kali memulai adanya UNIFIL yang pasukan kita di Lebanon itu, yang kemarin prajurit kita 3 gugur itu. Nah, Pak Jokowi yang juga selama kemarin pemerintahannya juga banyak sekali aktif di dunia internasional mengecam perang, genocide Israel dan seterusnya, Pak JK gitu. Nah, itulah mungkin langkah-langkah yang agenda-agenda kerja yang mungkin bisa kita lakukan beberapa waktu ke depan. Intinya adalah bahwa kita ingin mengajak, ini menjadi bagian juga kampanye Indonesia kepada masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat dunia. Mungkin juga satu waktu kita komunikasi dengan parlemen-parlemen negara-negara yang lain untuk membangun kakus yang sama. Kira-kira gitu. Ya, kalau memang ini gerakannya sudah dukungnya semakin meluas ya mungkin saja ya. Ada ya, makanya itu kenapa kita mendorong supaya ini juga menjadi gerakan institusi resmi ya. Jadi kalau misalnya nanti ini sudah menjadi keputusan gerakan bersama misalnya di DPR secara resmi, nah itu kan lebih mudah untuk kemudian melakukan komunikasi secara formal dengan parlemen negara-negara yang lain gitu. Ya, pertama kan ini sekarang sambil kita meminta tanda tangan statement kami, deklarasi kemarin itu kita sedang susun dalam versi Inggris ya, English version gitu, supaya memang ini disebarkan juga kepada masyarakat dunia, supaya mereka tahu juga tentang sikap sebagian masyarakat Indonesia ini sementara ini diwakili oleh kami di parlemen, kira-kira gitu. Nah, kemudian nanti ya tadi kalau misalnya sekali lagi ini bisa jadi dukungan resmi, banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk misalnya berkomunikasi dengan parlemen negara yang lain ya, apakah melalui korespondensi atau misalnya
pertemuan langsung ya, dan kemajuan juga bisa kalau ke PBB itu kan tentu resmi ininya kan adalah pemerintah Indonesia. Ya. Ya, dalam hal ini ya Pak Presiden, kemudian Menteri Luar Negeri atau duta besar kita di PBB gitu. Nah, kita kan juga sebetulnya deklarasi ini sebetulnya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Nah, harusnya juga kemudian kalau memang ini menjadi kesepahaman bersama, ya pemerintah Indonesia juga harusnya lebih intensif ya, berkomunikasi dan kemudian mendorong PBB untuk juga lebih aktif, ya, lebih serius gitu loh untuk masuk dan terlibat menyelesaikan perang, kemudian menciptakan suasana perdamaian yang abadi. Ya, saya belum tahu ya, belum cek ada apa tidak ya. Rasa-rasanya memang belum pernah ada gitu. Gitu. Tapi nggak tahu, saya kan kita masih bergerak 2 hari. Mudah-mudahan ya kalaupun belum ada, ini bisa mendorong supaya yang lain juga bisa terbentuk dan kita bisa mengkomunikasi. Kalaupun sudah ada, ya lebih mudah kita akan berkoordinasinya kan, kira-kira begitu. Ya, Pak ini. Iya, kan gini, kenapa kami mengambil inisiatif ini? Karena perang ini kan bukan kita mau gagah-gagahan atau mau sok-sokan gitu ya, ikut terlibat menyelesaikan konflik gitu loh. Ya satu tadi dasarnya memang kita ini negara yang jelas-jelas negara yang tadi punya tanggung jawab untuk anti penjajahan, anti perang, anti dan segala macam. Kemudian yang kedua, kita punya pengalaman bahwa negara kita ini memang sudah selama ini dianggap negara-negara lain adalah negara yang memang sudah membentuk gerakan non-blok misalnya. Terus kemudian kebijakan luar negerinya adalah kebijakan politik bebas aktif gitu. Dan selalu selama ini terlibat di dalam penyelesaian konflik. Nah yang ketiga adalah bahwa kita ini sudah merasakan langsung dampak dari perang itu gitu ya. Jadi kita sudah merasakan persis bahwa kalau ada perang itu nyusahin kita. Nyusahin masyarakat dunia, nyusahin bangsa kita, menyusahkan masyarakat Indonesia. Misalnya sekarang sudah terancam krisis energi, ya. Nah kalau krisis energi, ya kan kita nih rame-rame nih sekarang khawatir misalnya nanti BBM kita langka, BBM kita mahal, kemudian LPG kita juga langka, LPG kita mahal, kita kan was-was. Nah kemudian kalau itu terjadi, itu akan menjadi krisis ekonomi. Itu lebih terasa lagi buat kita gitu. Nah tapi secara langsung, secara fisik, kita juga sudah menerima langsung konsekuensinya apa? Ada 3 warga negara Indonesia kita yang jadi prajurit TNI tewas gitu akibat perang di sana gitu. Nah jadi ini nggak boleh dibiarkan gitu ya. Kenapa kita harus akhirnya mengambil langkah ini. Nah oleh karena itu menurut saya, termasuk kita khawatir nanti. Ini kan ntar lagi pelaksanaan haji sudah April ini ya Pak Doli ya. Ya kan. Nah kita sama-sama tahu jumlah jamaah haji terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Nah kalau memang ini tidak ada yang kemudian menyuarakan bahwa perang ini segera harus diakhiri, termasuk mengingatkan bahwa besok akan pelaksanaan haji ya. Nah, kita kan khawatir ini masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah haji itu, yang mudah-mudahan tidak ada apa-apa, ya. Kita berharap semua pelaksanaan hajinya lancar-lancar saja gitu ya. Apalagi kalau ini urusannya sama Allah gitu. Kita tentu Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar gitu ya, Allah Maha Kuasa gitu. Tapi kan sebagai manusia kita harus ada ikhtiar begitu ya, Pak Doli ya. Harus memikirkan itu bahwa jangan terganggu nanti pelaksanaan haji itu, karena kan itu berada di kawasan yang sekarang sedang terjadi perang kan, gitu loh.